Melanjutkan cerita dari serial Mighty Morphin Power Rangers Season 1, ceritanya akan lebih seru lagi karena kita akan melihat bagaimana para remaja yang memiliki tugas untuk belajar harus bertanggung jawab pada keselamatan dunia dari ancaman Rita Repulsa. Selain dari itu, kita juga akan melihat sosok Tommy Oliver, sang Ranger hijau atau lebih dikenal dengan Legendary Power Rangers, yang akan hadir pada serial perdananya Mighty Morphin Power Rangers Season 1. Lantas, bagaimanakah kisahnya? Selamat menyaksikan Mighty Morphin Power Rangers Season 1. Episode ke-11 dari serial Mighty Morphin Power Rangers Season 1 berjudul No Clawing Around menghadirkan tantangan baru bagi Power Rangers ketika mereka harus menghadapi monster jahat yang bernama Pine Octopus yang dikirim oleh Rita Repulsa. Episode ini dimulai dengan Power Rangers yang sedang berada di Angel Grove Carnaval menikmati perayaan dan atraksi yang ditawarkan. Para Rangers yang menghadiri acara itu memiliki tugas untuk menjaga seorang anak bernama Sylvia. Para Ranger yang ingin melihat pertunjukan senam langsung berangkat, namun Sylvia meminta kepada Trini agar ia bisa bermain Pineapple bersama seorang badut. Namun Trini membujuk agar Sylvia ikut dengan mereka. Di tengah kegembiraan, Rita Repulsa merencanakan serangan dengan mengutus Pine Octopus untuk menghancurkan Power Rangers. Pine Octopus adalah monster dengan kemampuan untuk mengubah dirinya menjadi bola pohon dan memiliki tentakel yang kuat. Dia bertujuan untuk menangkap Power Rangers dalam cengkraman tangannya yang kuat dan menghancurkan mereka. Kembali ke karnaval, para Rangers yang ingin menunjukkan atraksi kepada Sylvia tiba-tiba harus terjatuh karena Trini tidak berkonsentrasi saat ia melihat Sylvia dibawa oleh seorang badut. Sontak Trini pun mengejar badut yang membawa Sylvia. Saat ia menemukannya, betapa terkejutnya ketika badut itu mengubah Sylvia menjadi sebuah papan. Trini pun sontak memberitahu para Ranger dan seketika itu para Ranger memulai curiga dengan tempat karnaval itu dan secara tiba-tiba para badut pun berubah menjadi putih. Trini pun membawa papan Sylvia ke Alpha, namun Alpha tidak mengerti apa yang menimpa Sylvia. Karena penasaran, Alpha pun mencoba menyiram papan Sylvia menggunakan air dan akhirnya Sylvia pun kembali ke wujud manusia. Trini pun langsung berangkat untuk membantu para Rangers dan mereka pun segera memanggil Megazord. Power Rangers menyadari serangan Pine Octopus. Mereka menggunakan taktik cerdas untuk melawan Pine Octopus dan melindungi warga Angel Group yang hadir di karnaval. Namun Pine Octopus terbukti menjadi musuh yang tangguh karena dia menggunakan tentakelnya untuk menghindari serangan dan menyerang Power Ranger dari jarak jauh. Power Ranger harus bekerja sama dan menggunakan strategi untuk mengatasi kekuatan monster tersebut. Dalam usaha mereka untuk melawan Pine Octopus, Power Ranger menemukan cara bahwa bola pohon yang ada di tengah monster tersebut adalah titik lemahnya. Mereka menggunakan kekuatan kombinasi dan serangan gabungan untuk menyerang bola pohon dan melemahkan Pine Octopus. Dengan Pine Octopus yang terlemah, Power Rangers mengambil kesempatan ini untuk mengaktifkan kekuatan Megazord dan menghancurkan monster tersebut. Setelah pertarungan, Power Rangers kembali ke Angel Group Carnaval. Mereka juga merasa lega bahwa mereka berhasil mengembalikan kedamaian menjadi normal. Episode No Clawing Around menekankan pentingnya kerjasama tim, strategi, dan ketahanan dalam menghadapi tantangan. Power Rangers sekali lagi membuktikan bahwa mereka adalah pahlawan yang berjuang untuk melindungi warga Angel Group dari ancaman jahat. Ini adalah cerita lengkap dari episode ke-11 No Clawing Around dari serial Mighty Morphin Power Rangers Season 1. Episode ke-12 dari serial Mighty Morphin Power Rangers Season 1 berjudul Power Rangers Punk menghadirkan situasi yang unik ketika Power Rangers berhadapan dengan kekuatan baru yang bisa mengubah sifat mereka. Episode ini dimulai dengan para Rangers yang sedang bermain bola voli berpindah ke markas para monster. Salah satu anak buah Rita Repulsa yang bernama Babo sedang melakukan eksperimen. Tidak lama setelah bereksperimen, Babo pun berangkat mendatangi bumi dan mengutus Putih Patrollers untuk menyerang para Rangers. Namun tanpa mereka sadari, Babo telah menuangkan hasil eksperimennya ke minuman para Rangers, yaitu Morphin Green Coin. Billy dan Kimberly yang sudah kelelahan akhirnya duduk untuk beristirahat dan meminum. Tanpa mereka sadari, minuman yang mereka minum sudah diracuni oleh Babo, sehingga membuat Billy dan Kimberly menjadi arogan. Berpindah ke Angel Group High School, Trini pun mulai khawatir kepada kondisi Billy dan Kimberly karena sifat mereka yang mendadak berubah. Billy dan Kimberly mereka pun mulai menunjukkan sifat arogan mereka, mulai dari memalak adik kelas bahkan mengganggu Bulk dan Skull.
me and you go out Saturday night? Good question. Got it. Alpha dan Zordon menyadari bahwa Billy dan Kimberly telah terkena pengaruh Morphine Coin Greed dan mereka harus mencari cara untuk memulihkan keadaan. Zordon pun memberitahu Jason, Zack, dan Trin bahwa getah Shining Squad adalah obat penawar untuk Billy dan Kimberly. Sementara itu, Rita Repulsa mengirim monster yang bernama Terror Toad untuk mengacaukan Power Rangers. Jason, Zack, dan Trini pun langsung berubah dan melawan Terror Toad. Sementara itu, Zordon yang menemukan lokasi getah Shining Squad mengutus Alpha untuk mengambilnya. Akhirnya Alpha pun berhasil mengambil getah Shining Squad dan memberikan obat tersebut kepada Kim dan Billy. Akhirnya Kim dan Billy pun lepas dari pengaruh Morphine Greed Coin. Mereka pun langsung menyusul Ranger yang lain untuk mengalahkan Terror Toad. Akhirnya berkat kerjasama tim, para Ranger pun berhasil mengalahkan Terror Toad. Kembali ke Angel Group High School, para Ranger pun sedang berolahraga. Seketika itu datanglah Bulk dan Skull yang ingin mengajak Kimberly berkencan. Namun karena Kim yang sudah terlepas dari pengaruh Morphine Greed menolak mereka hingga akhirnya episode Power Rangers Punk menekankan pentingnya integritas, tanggung jawab, dan kesadaran diri dalam menjalankan tugas sebagai pahlawan. Power Rangers sekali lagi memahami bahwa kekuatan mereka harus digunakan dengan bijaksana dan untuk tujuan yang benar. Ini adalah cerita lengkap dari episode ke-12 dari serial Mighty Morphin Power Rangers Season 1. Episode ke-13 dari serial Mighty Morphin Power Rangers Season 1 berjudul Peace, Love, and War menghadirkan konflik antara Power Rangers dan monster jahat yang disebut Madame Wo. Episode ini dimulai dengan Power Rangers yang sedang berada di Angel Group Park, di mana mereka berpartisipasi dalam festival tahunan yang dikenal sebagai Love is in the Air Day. Festival ini bertujuan untuk merayakan cinta dan kedamaian antar warga Angel Group. Namun, Rita Repulsa yang mengetahui tentang festival ini, dia melihat kesempatan untuk menyebarkan kekacauan dan merencanakan serangan baru. Dia mengirim monster jahat yang bernama Madame Wo untuk mengganggu festival dan menyebabkan kerusuhan. Madame Wo merupakan monster yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan matahari serta bisa mengubah perasaan cinta menjadi perasaan kebencian dan amarah. Dia bertujuan untuk menghancurkan cinta dan kedamaian yang dirayakan di festival tersebut. Kembali ke Angel Group High School, Billy pun tanpa sengaja menabrak seorang perempuan yang bernama Marge. Ia pun tanpa sengaja menjatuhkan kalung milik Marge. Mereka pun berbicara empat mata dan berjanji untuk berkencan di tepi danau. Marge yang tiba lebih dulu di tepi danau tiba-tiba didatangi oleh Madame Wo dan terkena pengaruh dari sihir Madame Wo yang mengakibatkan Marge terbawa ke Dark World. Billy yang tiba di danau menemukan kalung milik Marge, namun tiba-tiba ia diserang oleh Putih. Billy pun menghubungi Jason dan meminta bantuan Ranger yang lain. Setelah membereskan Putih, mereka pun pergi ke Command Center. Zordon yang mengetahui keberadaan Marge seketika itu memerintahkan para Ranger untuk segera berubah. Mereka pun berhadapan dengan Madame Wo. Namun para Rangers yang terkena kekuatan dari kristal Silo sontak terbawa ke Dark World. Akhirnya Billy pun bertemu dengan Marge. Para Rangers pun menggunakan Power Coin dan mentransfer kekuatan mereka kepada Billy. Billy pun berhasil keluar dari Dark World dan diikuti oleh Madame Wo. Setelah pertarungan yang sengit, Billy pun berhasil merebut kristal milik Madame Wo dan membebaskan para Rangers yang lain. Para Rangers pun menyatukan senjata mereka dan membentuk bazooka sehingga mampu menghancurkan Madame Wo. Kembali ke Angel Group High School, Billy menemukan bahwa kekuatan cinta dan persahabatan mereka dapat mengalahkan Madame Wo. Billy pun mengembalikan kalung milik Marge. Dan dengan sontak Marge pun memberikan. Sementara Bulk dan Skull yang belum membayar iuran ditagih oleh penjaga kantin dan
inilah yang dilakukan Bulk dan Skull. Money you owe me now, or you two clowns. This ought to take care of the cake. Hey, how can I help? Come on, Ernie, let's dance. Episode Peace, Love, and Woo menekankan pentingnya cinta, kedamaian, dan persahabatan dalam menghadapi kekacauan dan kebencian. Power Rangers sekali lagi membuktikan bahwa kekuatan mereka bukan hanya dalam pertarungan fisik, tetapi juga dalam nilai-nilai positif yang mereka anut. Inilah cerita lengkap dari episode ke-13 Peace, Love, and Woo dari serial Mighty Morphin Power Rangers Season 1. Episode ke-14 dari serial Mighty Morphin Power Rangers Season 1 berjudul All Play in the Sky menghadirkan konflik baru ketika Power Rangers harus menghadapi monster jahat bernama Snizard. Episode ini dimulai dengan Power Rangers yang berada di Angel Group High School di mana mereka tengah berlatih untuk pertandingan sekolah. Mereka sangat bersemangat karena pertandingan tersebut akan digelar di Angel Group Stadium. Rita Repulsa yang mengetahui Kimberly akan terbang bersama pilot yang bernama Steve merencanakan untuk menyabotase kegiatan mereka. Ia pun mengutus anak buahnya untuk menuangkan racun ke minuman pilot. Berpindah ke lapangan terbang, Bulk dan Skull yang mengetahui Kimberly ingin melakukan penerbangan bersama pilot menghampiri mereka dan meminta Kimberly untuk mengajak mereka terbang. Namun Kimberly menolak mereka berdua, akan tetapi Paman Steve selaku pilot mengizinkan mereka untuk ikut. Paman Steve pun meminum minumannya, akan tetapi ia tidak mengetahui bahwa minumannya telah dicampuri racun oleh anak buah Rita Repulsa. Rita pun mengutus monster yang bernama Snizard untuk menghancurkan Power Rangers. Ia adalah monster setengah ular dan kadal. Snizard mampu menyerang dengan melepaskan kaki korbannya. Ketika ia menyerang, mereka akan menguras habis tenaganya. Berpindah ke pesawat, Kimberly, Paman Steve beserta Bulk dan Skull yang melakukan penerbangan tiba-tiba dibuat panik karena Paman Steve yang seketika pingsan. Kimberly pun panik dan meminta bantuan kepada Alpha dan Zordon. Alpha pun hendak mengirim para Rangers untuk menolong Kimberly. Namun Rita yang sudah mengutus Snizard, sontak para Rangers pun tidak bisa membantu Kimberly. Namun lewat komunikasi, Alpha akan memberitahu Kimberly bagaimana cara mengemudikan pesawat. Power Rangers pun segera berubah untuk menghadapi Snizard. Namun Snizard yang terlalu kuat membuat para Rangers kewalahan. Berpindah ke pesawat, akhirnya Kimberly pun berhasil mendaratkan pesawat dengan aman dan selamat. Dan ia pun siap membantu para Rangers. Setibanya Kimberly di tempat pertempuran, Kimberly pun langsung melontarkan anak panah ke titik lemah Snizard. Hingga akhirnya monster itu pun hancur. Berpindah ke lapangan udara, Bulk dan Skull yang tengah pingsan segera disadarkan oleh Paman Steve dan petugas medis. Bertempat di Angel Group High School, para siswa pun sedang membicarakan Kimberly yang berhasil mendaratkan pesawat dengan selamat. Zack yang kegirangan tanpa sengaja menyenggol seorang yang mengakibatkan minuman yang ia bawa terbang hingga mengenai Bulk dan Skull. Episode All Play in the Sky menekankan pentingnya kerjasama tim, ketekunan, dan kreativitas dalam menghadapi tantangan. Power Rangers sekali lagi membuktikan bahwa mereka adalah pahlawan yang berjuang untuk melindungi warga Angel Group dari ancaman jahat. Dan inilah cerita lengkap dari episode ke-14 serial Mighty Morphin Power Rangers Season 1. Episode ke-15 dari serial Mighty Morphin Power Rangers Season 1 berjudul The Dark Warrior membawa konflik baru ketika Power Rangers menghadapi musuh yang kuat yang dikenal sebagai The Dark Warrior. Episode ini dimulai dengan Power Rangers yang sedang melatih keterampilan tempur mereka di Angel Group Gym and Juice. Mereka berusaha untuk meningkatkan kekuatan dan ketangkasan mereka agar lebih siap menghadapi ancaman Rita Repulsa. Rita pun menciptakan monster yang bernama The Dark Warrior untuk menghancurkan para Rangers. Goldar, Finster, dan Bebo menyelinap ke laboratorium tempat Paman Howard untuk mencari sebuah serum. Namun mereka bertiga pun tidak menemukan apa-apa hingga membuat Rita Repulsa murka.
Dark Warrior pun menawarkan dirinya untuk mencari formula yang Rita Repulsa inginkan. Berpindah ke tengah hutan di Angel Grove, di mana Billy sedang dilatih oleh Paman Howard. Namun secara tiba-tiba pasukan putih menyerang mereka berdua hingga akhirnya Paman Howard pun berhasil ditangkap. Ia pun dibawa ke dalam gua yang dipenuhi oleh dinamit. Ternyata The Dark Warrior lah yang telah menculik Paman Howard. Ia menangkap Paman Howard karena ingin menukarkan Paman Howard dengan serum tembus pandang. Berpindah ke Angel Group, Juice, Jim, and Bar. Billy memberitahu Ranger yang lain kalau Paman Howard diculik oleh putih. Para Rangers pun mendapat surat dari The Dark Warrior untuk menukarkan formula tembus pandang dengan Paman Howard. Para Rangers pun segera berteleportasi ke Command Center. Zordon memberitahu mereka alasan Rita menculik Paman Howard. Lantas, para Rangers pun segera berteleportasi ke tempat Paman Howard disekap. Mereka pun berhasil menyelamatkan Paman Howard. Seketika itu mereka langsung berubah menjadi Power Rangers dan menghadapi The Dark Warrior. Dengan serangan Power Sword, The Dark Warrior pun berhasil dihancurkan. Setelah pertarungan selesai, mereka pun kembali ke Angel Group, Juice, Jim, and Bar. Akhirnya Billy pun berhasil mendapatkan sabuk kuning dari Jason, dan para Rangers pun sangat bangga dengan pencapaian Billy. Book dan Skull yang masuk dan menghampiri Billy, mereka pun berencana untuk mengganggu Billy. Paman Howard yang kesal melihat kelakuan mereka berdua, ia pun berencana untuk menjahili mereka dengan minum formula tembus pandang, dan pada akhirnya Hey! Those bad boys need to be... Let's go! episode The Dark Warrior menekankan pentingnya kekuatan tim, ketahanan, dan ketekunan dalam menghadapi musuh yang tangguh. Power Rangers sekali lagi membuktikan bahwa mereka adalah pahlawan yang siap melindungi warga Angel Group dari ancaman jahat. Dan inilah cerita lengkap dari episode ke-15 The Dark Warrior dari serial Mighty Morphin Power Rangers Season 1. Episode ke-16 dari serial Mighty Morphin Power Rangers Season 1 berjudul Switching Place menghadirkan kekacauan ketika Billy dan Kimberly secara tidak sengaja bertukar jiwa. Episode ini dimulai dengan Billy dan Kimberly yang sedang melakukan eksperimen pada alat penemuan Billy, yaitu Switching Place. Mereka pun mencoba mendemonstrasikan alat itu, namun karena alat itu belum sempurna, mereka pun bertukar jiwa tanpa bisa mengembalikan jiwa mereka kembali karena kerusakan yang timbul. Spatial personality displacement. Will you please? Berpindah ke ruang angkasa, Goldar mengutus seorang monster yang bernama Jenny. Ia adalah seorang monster dengan bentuk jin lampu. Kembali ke laboratorium, secara diam-diam, Book dan Skull masuk ke dalam laboratorium dan mencoba alat Switching Place. Jiwa mereka pun tertukar sama seperti Billy dan Kimberly. Goldar dan Jenny pun berangkat ke bumi untuk menghancurkan Power Rangers. Alpha dan Zordon pun langsung mengirim Power Rangers ke tempat pertempuran. Rita pun melemparkan tongkatnya ke Jenny yang mengharuskan Power Rangers memanggil Megazord. Namun karena Jenny terlalu kuat, mereka pun kewalahan menghadapinya. Zordon pun memberitahu Alpha kalau kekuatan Jenny berasal dari lampu. Zordon pun memerintahkan Alpha untuk menjauhkan lampunya. Kembali ke pertempuran, para Rangers kewalahan menghadapi Jenny hampir hancur oleh serangan Jenny, namun beruntung saat Jenny terhisap oleh lampu. Kembali ke laboratorium, Billy pun sudah berhasil memperbaiki alat Switching Place-nya dan menukarkan jiwa Billy dan Kimberly kembali. Selain jiwa Billy dan Kimberly yang tertukar, ternyata jiwa Book dan Skull juga ikut tertukar sama seperti Billy dan Kimberly. Dan akhirnya mereka pun menggunakan alat Switching Place untuk mengukarkan jiwa mereka kembali. Skull pun mempunyai permintaan kepada Billy dan permintaannya seperti ini. Suppose I can borrow your brain for my math test on Monday? Episode Switching Place menekankan pentingnya keberanian adaptasi dan kerjasama dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang tak terduga. Power Rangers sekali lagi berhasil membuktikan bahwa mereka adalah tim yang kuat dan siap menghadapi apapun yang dihadirkan oleh kekuatan jahat. Dan inilah cerita lengkap dari episode ke-16 serial Mighty Morphin Power Rangers Season 1.